Halo, perkenalkan nama saya Farol Ahmad Pradija, ketua kelompok dari Group 3 yang melakukan research paper tentang bagaimana korban diskriminasi mencari keadilan. Halo, aku Chelsea Gianina dari jurusan Global Business Marketing. Hai, aku Juliana dari jurusan Global Business Marketing. Halo, aku Justin dari jurusan Global Business Marketing juga. Perkenalkan, nama aku Renat Surliavandi dari jurusan Global Business Marketing. Hai, aku Feni dari jurusan Business Marketing. Oke teman-teman, tahu gak sih kalau di Indonesia itu masih banyak terjadinya diskriminasi yang dimana itu bisa memengaruhi kondisi sosial dan juga mental seseorang. Perilaku diskriminasi setiap individu juga membuat tentang keadilan itu berbeda-beda. Ada yang menganggapnya keadilan itu perlakuan yang setara dan juga ada yang menganggap perlakuan itu hak dari semua orang. Maka dari itu penelitian itu dibuat untuk memahami bagaimana individu itu memaknai suatu keadilan berdasarkan diskriminasi yang sudah mereka alami. Berdasarkan hasil survei dari 100 responden, terbukti bahwa masih banyak responden yang melihat atau mengalami diskriminasi yang terkait pada penampilan fisik, ras, agama, gender, bahkan kondisi sosial. Hal ini membuktikan bahwa diskriminasi masih terjadi di lingkungan sekitar, terutama di media sosial atau lingkungan-lingkungan pendidikan lainnya. Sebagian besar responden menilai bahwa diskriminasi itu bukan hal yang adil dan bertentangan dengan nilai agama. Tapi walaupun tingkat kesadarannya sudah tinggi, masih banyak praktik diskriminasi yang ditemukan di lingkungan sekitar dan dapat menurunkan kepercayaan diri orang-orang. Kami menyebar kuesioner untuk meneliti diskriminasi sistemik, yaitu ketidakadilan tertanam dalam struktur sosial, kebijakan, dan institusi. Artinya diskriminasi tidak hanya terjadi karena tindakan individu, tetapi juga dipertahankan oleh sistem. Di Indonesia hal ini dampak terjadi dalam patriarki, rasisme, dan klasisme. Karena itu, upaya mengurangi diskriminasi harus mencakup perubahan perilaku individu, serta reformasi sosial dan hukum. Halo semuanya, nama aku Atar, nama panjangku Fauzia Terbintang. Dulu, aku adalah orang yang sangat-sangat monoton dalam berekspresi. Aku hanya menggunakan outfit-outfit yang orang tua aku belikan. Dan pada saat itu tuh aku belum tahu apa itu yang namanya self-expression. Tapi di umurku yang menginjak 15 tahun ke atas, khususnya waktu SMK ya, terutama saat SMK, aku bertemu dengan banyak orang-orang luar biasa dan lebih percaya diri soal bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka, dan itu membuatku jadi berpikir, mungkin seharusnya aku tidak terlalu terkerucutkan akan hal-hal seperti ini. Dan saat aku waktu itu berpikir untuk mengecat rambutku dengan warna pink, yang dimana dalam mayoritas society ini pink dikaitkan dengan warna perempuan, aku mendapatkan saat awalnya aku mendapatkan respon yang cukup negatif dari lingkungan sekitarku, terutama lingkungan kuliah, karena mungkin entah ya, mereka cukup kaget melihat laki-laki mengekspresikan diri mereka secara terang-terangan seperti itu, seperti warna rambut pink. Semua hal soal diriku yang berwarna pink, mereka cukup kaget dan respon awalnya terkesan cukup negatif. Aku ditertawakan di lingkungan kampusku. Tapi menariknya sih, saat itu ya, belum banyak orang-orang yang mengecat rambutnya. Aku salah satu dari orang pertama yang cukup berani untuk mengekspresikan diriku. Kayak, ngapain sih cowok pakai rambut pink? Ya, aku sudah expect akan hal itu dan aku sudah siap gitu atas hal itu. Ya, kita tinggal di negara mayoritas yang orang-orangnya rata-rata masih berpikiran konservatif. Karena sebenarnya mereka menertawaiku itu hanya karena standar sosial yang menurutku itu bagaimana laki-laki yang mengekspresikan diri mereka dicap sebagai orang yang inferior. Cukup ironis, karena setelah aku mengecat rambutku, mulai banyak orang-orang yang juga mengecat rambutnya. Karena awalnya aku merasa kayak, aku hanya melakukan ini untuk diriku sendiri, tapi mungkin tanpa sadar, aku juga bisa menginfluence orang-orang buat lebih percaya diri. Dan ini mungkin pesan terakhirku aja. Jadi, berekspresilah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Terima kasih. This hopes of mine could really break me, or catch me by surprise. Faces, sun-kissed skin inside